Perkenalkan, nama saya Fahmi Hasman. Saya dari Asisten Laboratorium Sains Fisika FKIP Untirta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menulis laporan praktikum yang baik dan benar. Yuk, langsung saja kita mulai. Jadi pertama, buku yang digunakan. Buku yang digunakan itu adalah buku tulis besar dengan sampul tebal seperti gambar ini. Biasanya buku ini memuat 100 halaman, yang dimana ini cukup banyak halaman yang bisa teman-teman gunakan. Lanjut ya. Nah, di lembar pertama, hal yang harus ditulis adalah pertama nama, yaitu nama lengkap. Kedua adalah NIM. Selanjutnya adalah jurusan. Dan terakhir adalah semester berapa. Lanjut. Jadi pada penulisan laporan praktikum ini yang harus ada adalah pertama yaitu judul praktikum. A. Judul praktikum. B. Hari tanggal pelaksanaan praktikum. C. Tujuan praktikum. D. Dasar teori. E. Alat dan bahan. F. Prosedur percobaan atau prosedur penggunaan. G. Hasil dan data pengamatan. H. Perhitungan. I. Pembahasan. J. Kesimpulan. K. Daftar pustaka. Dan L. Lampiran. Nah, untuk setiap poin ini saya akan jelaskan pada halaman selanjutnya secara detail. Pertama, yaitu A. Judul praktikum. Nah, judul praktikum ini tidak perlu ditulis titik 2, langsung di bawahnya itu nama praktikum yang sedang atau akan dilakukan gitu. Ini contohnya adalah mekanika klasik. Sebenarnya ini tidak ada di praktikum kita ya, di fisika dasar 1, tapi ini hanya contoh saja. Selanjutnya adalah B. Hari tanggal pelaksanaan praktikum. Ini langsung dia tidak menggunakan titik 2, langsung di bawahnya tulis harinya, misalnya ini hari Kamis 1 Oktober 2020. C. Tujuan percobaan. Nah, untuk tujuan percobaan ini di setiap modul yang teman-teman dapatkan itu akan dituliskan pasti selalu ada. Dan yang perlu diingat adalah poin-poin yang terdapat pada tujuan percobaan ini harus ditulis secara keseluruhan dan tidak boleh diacak. Jadi maksudnya adalah misalnya ada 4 poin tujuan percobaan gitu, ada 1, 2, 3, 4, dan itu setiap nomornya itu tidak boleh diacak. Misalnya yang awalnya tadi tujuan percobaan pertama jadi keempat gitu, dan yang keempat misalnya ditukar jadi ke nomor 3, itu tidak boleh. Harus ditulis secara keseluruhan dan berurutan. Lanjut, D. Dasar teori. Nah, ini kenapa harus ada dasar teori sebelum masuk ke poin penting pada laporan praktikum. Jadi, kenapa harus ada dasar teori ini? Karena mahasiswa atau praktikan ya, itu harus bisa memahami teori-teori praktikum yang akan dilakukan gitu. Jadi harus bisa menguasai materi tentang praktikum yang akan dilakukan begitu. Intinya adalah semua tulisan ini harus ditulis menggunakan pulpen biru ya. Dan ini tidak boleh menyontek dari modul. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian penting yang mungkin ada di dasar teori ini. Pertama adalah sistematika penulisan dasar teori. Jadi dasar teori ini harus ditulis secara paragraf. Itu ditandai dengan dia menjorok ke dalam. Gitu. Ya, bisa dilihat di bawah dasar teori itu kan tidak ada tulisan tuh, itu menjorok ke dalam. Ini harus ditulis secara paragraf. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa ini harus ditulis menggunakan pulpen biru. Kenapa harus pulpen biru?
karena ini menyangkut dengan originalitas tulisan dari teman-teman semuanya, begitu. Jadi biar supaya ketahuan kalau misalnya ini hasil tulisan teman-teman semua, bukan hasil fotokopi ataupun misalnya hasil dari berbuat curang lainnya. Nah, sistematika penulisan ini seperti halnya yang sudah pernah dipelajari pada mata pelajaran bahasa Indonesia Pak pada saat SMA gitu. Jadi di sini kasih contoh aja ya. Jadi tadi kan D misalnya dasar teori, misalnya 1 pengertian mekanika. Mekanika berupa gitu. Terus 2 jenis-jenis mekanika gitu. Nah, nanti jenis-jenis mekanika itu terbagi menjadi 2, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum di sini. Dan ternyata di mekanika klasik itu ada penjelasan lagi, dan di bawah mekanika klasik itu ternyata ada poin-poin yang harus disampaikan lagi, yaitu mekanika Lagrange dan mekanika Hamilton. Gitu. Jadi ini maksudnya adalah ini pertama kan kita nulisnya 1 pengertian mekanika, itu dia termasuk poin ya. Terus kemudian di bawahnya kan harusnya ada penjelasannya, mekanika merupakan bla 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 gitu. Terus setelah udah selesai baru nanti beralih ke nomor 2, jenis-jenis mekanika. Tadi kan mekanika terbagi menjadi 2, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum misalnya. Nah, berarti kan kita mau menjelaskan apa itu mekanika klasik. Itu kita setelah di bawah nomor 2 ini kita tulis A titik ya. A-nya A kecil bukan A besar. Kalau yang besar tadi untuk bagian yang di judul, hari tanggal, tujuan, dasar teori dan seterusnya. Begitu. Ya, jadi harus ditulis menggunakan huruf kecil. Ya, di sini tulis dia mekanika klasik. Nah, ini bagian dari subpoin dari nomor 2 ini. Gitu. Mekanika klasik tadi misalnya mau dijelaskan sedikit, terus ternyata di mekanika klasik ini ada jenis-jenisnya lagi. Jenis-jenis mekanika klasik yaitu 1. Nah, ini dia jadi semakin ke bawah itu semakin menjorok ke dalam. Semakin dalam ya untuk menjorok ke dalamnya. Nah, 1 di sini beda, dia menggunakan kurung ya. Kalau di sini 1 titik, di sini 1 kurung. Mekanika Lagrange, terus penjelasan mekanika Lagrange itu apa. Kemudian 2 kurung mekanika Hamilton. Nah, ini dia termasuk dari subpoin apa? Dari mekanika klasik gitu. Nah, nanti misalnya di mekanika kuantum ternyata juga ada hal yang demikian, ya silahkan ditulis secara demikian juga. Lanjut. Nah, biasanya di sini pada dasar teori ya, itu ada pencantuman keterangan persamaan. Jadi, pasti di setiap percobaan itu ada yang namanya persamaan. Ya. Di sini contohnya adalah di sini. Kita persamaan dari momentum ya. P sama dengan M kali V. Nah, setelah persamaan itu misalnya sudah selesai dituliskan, harus dikasih titik 3. Dan di dalam kurung itu berapa? 1.1. Maksudnya apa? Ini adalah persamaan pertama yang ditulis pada bagian praktikum pertama. Jadi 1.1 gitu. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya kita menulis di praktikum selanjutnya? Berarti harus dimulainya dari 2.1, 2.2, dan seterusnya. Begitu. Nah, tadi kan ini berarti mulainya dari 1.1. Bagaimana nanti jika persamaannya itu sudah mentok, misalnya sudah sampai 1.9? Apakah harus jadi 2.1 atau bagaimana? Bukan ya. Jadi ini kan karena dia masih satu bab pembahasan, masih dalam satu praktikum, jadi tetap depannya itu harus 1.
1.10, 1.11, 1.12 dan seterusnya. Begitu. Nah, ini kan persamaannya yang sudah jadi ya. Tadi kan setelah persamaannya itu sudah jadi, itu harus dituliskan dia P itu apa. Di sini kan P itu momentum dan keterangan satuannya apa, M itu apa dan V itu apa. Ini kan kalau misalnya dia persamaannya sudah jadi, bagaimana persamaan tersebut harus diturunkan gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya kita ambil contohnya itu kita mau mengetahui ini mekanika Hamilton. Nah, sebelum kita mengetahui mekanika Hamilton itu harus tahu kan Lagrange itu apa. Jadi Lagrange sama dengan EK dikurang EP. Ini 1,1,1 titik-titik-titik 1,2. Kenapa 1,2? Karena tadi kan 1,1 itu kan persamaan sebelumnya, yaitu persamaan apa? Momentum. Dan ini Lagrange jadi harus dia 1,2. Begitu. Nah, di sini Hamiltonian itu kan dia ada rumusnya sebenarnya seperti ini. Tapi harus diturunkan kan. Nah, dengan perhitungan yang cukup panjang dan nanti akhirnya menemukan misalnya Hamilton itu sama dengan EK ditambah EP. Nah, ini kan sudah hasil akhirnya, baru nanti dikasih titik-titik-titik 1,3. Begitu. Itu untuk penomoran persamaan. Lanjut ya. Nah, sekarang ini pencantuman keterangan gambar dan tabel. Nah, di gambar dan tabel ini juga harus ada penomoran. Formatnya itu ya seperti ini. Contohnya ya adalah ini graf contoh tabel waktu terhadap kecepatan ya. Ini karena tabel pertama berarti ditulisnya tabel 1.1. Kebetulan ini praktikum pertama dan ini misalnya tabel pertama, jadi tabel 1.1. Nah, ini contoh tabel harusnya diganti ya dengan keterangan tabel itu maksudnya tabel apa. Gitu. Nah, yang perlu diingat adalah untuk tabel ini dia dituliskan di atas ya. Keterangan tabel ini dituliskan di atas, kemudian dilanjutkan bawahnya itu adalah data tabel itu sendiri. Beda halnya dengan gambar. Kalau gambar itu justru harus digambar terlebih dahulu, kemudian bawahnya baru ada keterangan gambar 1.1. Ini misalnya keterangan gambar adalah stopwatch analog. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk gambar itu boleh menggunakan kombinasi warna pulpen. Misalnya mau ditambahkan warna hitam, warna biru, warna hijau, itu silahkan. Jadi supaya gambarnya itu lebih menarik. Oke. Sekarang lanjut ya. Kita masuk ke sini, sumber bacaan dan sitasi. Ini yang harus teman-teman garis bawahi. Kenapa? Karena tidak selamanya tulisan yang kita buat itu berasal dari pemikiran kita sendiri. Nih misalnya saya di sini Hamiltonian tersusun atas energi kinetik dari elektron, energi potensial kolom, dan energi interaksi antar elektron-elektron. Itu yang mengemukakan itu bukan saya sendiri, tapi Eto dan Kamimura 2011. Begitu, itu contoh dari sitasi ya. Ini yang dalam kurung ini. Atau bisa menggunakan cara kedua. Cara kedua itu adalah menurut Eto dan kawan-kawan dalam kurung tahun berapa dikemukakan, itu tahun 2011 ya, bahwa Hamiltonian itu tersusun atas apa tadi? Energi kinetik elektron, energi potensial kolom, dan energi interaksi antar elektron-elektron. Gitu. Nah, untuk sumber bacaan ya, itu yang jelas bukan berasal dari website abal-abal. Jadi saya di sini menyarankan untuk bisa mengambil dari buku, bisa dari jurnal, website terpercaya,
dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Contoh dari website yang terpercaya yang sudah pernah saya akses itu adalah website dari NASA, website pembelajaran non-profit seperti Han Academy, dan website yang memiliki domain .edu seperti Hyperphysics contohnya. Dilarang keras memperoleh informasi dari sini. Mana ya? Dari blog, dari wiki maupun website-website yang tidak jelas. Kenapa begitu? Karena kadang website yang tidak jelas itu memberikan informasi yang kurang tepat sehingga nanti menyebabkan kita dalam menulis dasar teori itu disinformasi. Itu yang saya takutkan ya. Jadi itu lebih baik untuk dihindari. Oke, berarti tadi bagian dasar teori sudah dibahas secara cukup detail. Lanjut ke bagian E, alat dan bahan. Nah, ini semua alat dan bahan itu juga sudah ada di modul. Jadi tinggal di copy paste saja. Ya. Nah, ini kalau untuk alat dan bahan ini boleh diacak-acak. Misalnya yang tadinya poin nomor 1 ya, mau jadi nomor 2, mau jadi nomor 3, boleh. Tapi khusus untuk yang alat dan bahan ini. Begitu. Nah, lanjut ke F, prosedur percobaan dan prosedur penggunaan. Apa sih bedanya? Jadi kalau untuk prosedur percobaan itu adalah ketika melakukan praktikum yang dimana ini melakukan simulasi. Jadi nanti semua step by stepnya sudah dijelaskan di modul. Beda halnya dengan prosedur penggunaan yang dimana stepnya itu dijelaskan pada saat menonton video tayangan praktikum. Bedanya di situ. Jadi kalau untuk yang prosedur percobaan itu bisa langsung copy paste dari modul ya. Kalau untuk prosedur penggunaan, ini poin-poin dari step percobaan itu harus didengarkan dengan saksama dengan cara mendengar dan memperhatikan video yang sedang ditayangkan. Lanjut, G, hasil data dan pengamatan. Nah, ini biasanya langsung saja ditulis tabel pengamatan yang ada di blanko. Jadi tinggal di copy paste aja data semua yang sudah ditulis di blanko. Nah, kenapa tadi kita tulisnya di sini 1.2? Coba cek sebelumnya. Nah, di sebelumnya di dasar teori kan sudah pernah ada ya tabel 1.1. Jadi tabelnya itu melanjutkan. Penomoran tabel itu melanjutkan dari yang sebelumnya. Karena 1.1 sudah digunakan berarti pada bagian-bagian selanjutnya itu harus nggak boleh 1.1 lagi, tapi harus dilanjut ke 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya. Setelah itu jangan lupa ditulis keterangan tabelnya. Ini harusnya jangan contoh tabel 2, tapi ini apa? Gerak. Misalnya perhitungan V, M, dan P gitu. Nah, untuk poin ini bagian perhitungan ya. Jadi nanti setiap praktikum itu memang ada perhitungan. Biasanya untuk perhitungan itu yang akan dicari adalah nilai rata-rata, nilai error data, dan nilai error eksperimen gitu. Ini akan disampaikan di bagian selanjutnya gitu. Cara membuat tabel dari perhitungan itu seperti apa, cara menghitung error data itu seperti apa, itu nanti akan dibahas di bagian video selanjutnya. Lanjut ke I, pembahasan. Nah, semua yang sudah dipraktikumkan itu akan dibahas di bagian ini. Jadi misalnya mulai dari pengamatan pengambilan data itu seperti apa, terus pemerolehan hasil error itu seperti apa, kenapa bisa terjadi error, itu kenapa, itu semua dijelaskan di bagian pembahasan ini. Tetap ya harus ditulisnya secara paragraf. Setelah semua dijelaskan secara detail ya,
dari proses awal pengambilan data sampai hasil perhitungannya. Itu baru di sini ada yang namanya jawaban tugas akhir. Di sini 1 jawaban tugas akhir 1, 2 jawaban tugas akhir 2, dan seterusnya. Ini semua tugas akhir itu ada di modul. Jadi harus cermat ya dalam melihat isi modul itu. Di dalam modul itu ada yang namanya nanti tugas pendahuluan dan tugas akhir. Dan di sini tugas akhirnya akan dijawab di bagian laporan praktikum. Gitu. Lanjut ke J, kesimpulan. Nah, ini kesimpulan itu bertujuan untuk menjawab tujuan percobaan. Setiap paragraf itu mewakili dari satu poin tujuan percobaan. Nah, tapi dalam membuat kesimpulan, jangan buatnya asal-asalan. Contohnya gimana? Misalnya contohnya adalah pada tujuan percobaan itu tertulis bahwa praktikan dapat menggunakan stopwatch setelah praktikum ini selesai. Jangan sampai menulisnya kesimpulannya itu seperti ini. Setelah saya mengikuti praktikum, saya dapat menggunakan stopwatch dengan baik. Itu kurang tepat ya. Harus dijelaskan secara detail bagaimana cara menggunakan stopwatch itu. Itu yang benar. Dan memang nanti hasil akhir kesimpulan ini akan cukup banyak karena ya tadi satu paragraf itu mewakili satu poin tujuan percobaan. Gitu. Itu tidak apa-apa, itu normal kok. Lanjut ke K, daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini mungkin nanti saya lampirkan pada bagian deskripsi ya untuk cara menulisnya. Yang jelas ini contoh daftar pustaka. Ini yang pertama saya ngambil dari mana ini? Dari buku. Kebetulan yang menulis adalah Bacarya P. Fornari R dan Kamimura. Itu ditulis pada tahun 2011. Nah, ini adalah judul bukunya. Kalau judul buku kan harusnya dicetak tebal ya, karena kita menulis tangan itu sulit untuk mencetak tebal, jadi harus digarisbawahi untuk judul buku. Titik, terus Amsterdam, Belanda, titik 2, Elsevier. Nah, ini Amsterdam itu kota penerbit, koma, negara penerbit, titik 2, penerbitnya siapa, Elsevier. Gitu. Nah, yang kedua ini contohnya adalah dari website. Nah, dari website itu jangan langsung menaruh linknya, tapi tetap harus menulis sesuai dengan kaidah daftar pustaka. Nah, ini saya dapatkan dari Hyperphysics. Yes. Karena kebetulan saya nggak menemukan penulisnya siapa, jadi langsung saja nama websitenya Hyperphysics. Titik, tahun ditulis artikel itu kapan? Tahun 2000, titik. Nah, ini judul artikelnya yaitu The Hamiltonian. Nah, ini judul artikel itu harus dicetak tebal ya. Karena tadi nggak bisa cetak tebal, jadi harus digarisbawahi. Titik. Diperoleh dari, nah ini baru masukin linknya secara lengkap. Ya. Terus setelah itu dalam kurung diakses pada kapan? Ini kebetulan saya mengaksesnya pada 16 September 2020. Itu harus ditulis. Selanjutnya di sini adalah dari jurnal. Ya. Jadi Ophelders T, Lambers R, Spixman, FCR, dan apa ini? Ini pokoknya penulisnya semua ditulis. Ingat ya, kalau untuk penulis itu nama dibalik. Jadi ini kan harusnya kan dia P. Bhattacharya ya, atau di sini kan adalah T. Ophelders. Jadi dibalik namanya. Namanya dibalik, kemudian setelah namanya sudah selesai dituliskan, koma, lanjut ke nama yang lain. Gitu. Setelah semua nama penulis ditulis, titik, tahun diterbitkan jurnalnya kapan, di sini 2020, titik. Nah, di sini ada judul tulisannya Note on Equitable Hamiltonian Cycle. Nah, kalau untuk jurnal
itu judul tulisannya tidak digarisbawahi. Yang digarisbawahi adalah nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya dia diterbitkan di Discrete Applied Mathematics. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Dan di sini nanti bakalan ketemu volume dan issues ya. Kebetulan ini karena belum lengkap jadi X dalam kurung X juga. Dan terakhir kalau untuk jurnal biasanya ada halaman, jadi harus ditulis halamannya. Kebetulan di sini adalah halaman 1 sampai 10. Terakhir, jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustaka yaitu dari modul ya. Ini dia modul. Karena kenapa? Ya kan kalian tadi kayak misalnya judul praktikum, terus tujuan, alat dan bahan, prosedur, itu kan semua ngopi dari modul, jadi harus dicantumkan. Dan setelah itu jangan lupa itu semua daftar pustaka ini harus ditulis secara alfabetis. Ini kan urutannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Jadi pertama kan B dulu, terus H, O, T. Yang jelas adalah semuanya harus alfabetis. Dan di sini kan contohnya adalah ini Bhattacharya P, Fornari R, Kamimura H. Ini kan dia tidak muat dalam satu line ya. Kemudian beralih ke line bawahnya. Nah, ini kalau untuk daftar pustaka yang menjorok ke dalam itu adalah line bawahnya, bukan yang atas. Beda halnya dengan paragraf ya. Kalau paragraf kan dia bagian awal paragraf itu harus menjorok ke dalam. Kalau ini justru line kedua, line ketiganya itu yang harus menjorok ke dalam. Itu yang harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke bagian lampiran. Lampiran itu yang jelas harus ada 1, belangko percobaan. Nah, untuk lampiran 2 dan 3 biasanya ini opsional ya. Tapi biasanya kalau untuk lampiran 2 ini tetap harus ada meskipun hanya sedikit yang ditampilkan. Nah, contoh cara melampirkan lampiran itu seperti apa? Jadi mungkin dari teman-teman semua ada yang tidak menggunakan laptop ya. Jadi mungkin agak kesulitan untuk menggabungkan tadi beberapa foto itu. Kan kalau misalnya menggunakan laptop bisa digabungkan menggunakan Word. Kalau dari HP kan mungkin sulit ya. Jadi untuk lampiran ini boleh full dalam bentuk digital. Sehingga nanti mudah untuk disatukan menjadi PDF. Saya sarankan untuk menggunakan aplikasi Cam Scanner untuk menggabungkannya. Nah, ini contoh L lampiran ya. Lampiran 1, di sini belangko percobaan. Belangko percobaan ini nanti akan dikasihkan pada saat praktikum. Pada saat praktikum juga teman-teman semua akan mengisi data praktikumnya dan semua data itu akan ditaruh di sini ya, kopian dari Word belangko percobaan itu. Jadi tidak perlu diketik ulang ya, tinggal ditaruh di sini aja lampirannya. Kemudian selanjutnya di sini kalau misalnya ada lampiran foto. Nah, untuk foto ini biasanya kalau tidak ada perintahnya ya yang dilampirkan cuma 1 foto saja. Tapi ada beberapa praktikum yang dimana ada perintahnya untuk melampirkan semua data praktikum. Ini berarti harus disusun secara rapi ya. Misalnya foto 1.1 itu foto apa, foto 1.2. Ingat ya, tadi ini kenapa foto mulai dari 1.1 lagi. Karena penomoran foto, penomoran gambar, penomoran tabel, dan penomoran persamaan itu tidak sama dan tidak berkelanjutan ya. Gitu. Jadi jangan sampai, karena tadi kan sudah ada gambar 1.1, di sini jadinya foto 1.2. Jangan, tapi tetap karena ini foto ya tidak penomoran tidak sama dengan gambar, jadi harus dari 1.1, 1.2, 1.3. Lanjut ke lampiran 3. Ini tugas tambahan. Tugas tambahan ini biasanya
ditambahkan dari aslep tertentu ya. Ini bisa saja berupa paragraf atau disuruh melampirkan foto atau misalnya disuruh menampilkan tabel, gambar, itu nanti tergantung aslep ya. Dan ini biasanya tidak ada ya untuk lampiran 3 tugas pendahuluan. Tugas tambahan, sorry. Jadi seperti itu. Mungkin sudah cukup penjelasan saya mengenai ini ya, penulisan dari laporan praktikum. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar atau nanti ada sesinya pada saat sosialisasi. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.